Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Tuhan GPD Alpha Omega dimanapun berada. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan di pagi hari ini kembali lagi kita dapat memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan bersama dengan keluarga kita ataupun jemaat Tuhan yang mungkin di rumah sendiri, tapi kita tetap ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan menikmati firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sudah menyediakan Alkitab di rumah, di tangan kita untuk kita kembali menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10. Kalau sudah semua menemukannya, mari kita membaca bersama-sama. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan. Kembali kita melihat tentang doa Paulus kepada jemaat di Kolose. Kalau kita masih mengingat kembali firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu yang kita pelajari bersama, saya membawa kita masih di dalam kitab Kolose pasal yang pertama, dan kita melihat tentang doa Paulus yang dinaikkan kepada Tuhan untuk jemaat di Kolose. Dan kita sudah lihat apa-apa saja yang menjadi doa dari Paulus, yaitu yang pertama di ayat yang ke-9, supaya mereka memperoleh hikmat. Dan yang kedua, supaya mereka berlayak di hadapan Allah. Yang ketiga, supaya mereka berkenan dalam segala hal. Dan yang keempat yang kita akan lihat apa yang menjadi doa Paulus, ayat yang ke-10 di bagian B. Coba kita baca aja ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat tentang doa Paulus yang bagian yang keempat, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ada dua hal yang kita lihat di sini, memberi buah dan pekerjaan yang baik. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13, ada kata di sana tentang mendengar, ya. Ada dua kelompok yang saya coba gambarkan di sini, mereka yang mendengar. Kelompok yang pertama yaitu dari pihak Paulus. Ada ayat yang keempat dan ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa Paulus mendengar. Yang Paulus dengar adalah kehidupan dari jemaat di Kolose. Bagaimana mereka mempunyai iman, mempunyai kasih, pengharapan kepada Yesus. Ya, itu yang Paulus dengar. Dan yang bagian yang kedua, kelompok yang kedua dari pihak jemaat Kolosenya. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, saudara boleh baca di sana. Dikatakan mereka jemaat Kolose ini mendengar. Yang pertama itu di ayat yang ke-5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dari mana? Dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Jadi mereka mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, ya. Yang berikutnya ayat yang ke-6 dikatakan, yang sudah sampai kepadamu kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya
dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Kita garis bawahi di situ, mendengarnya dan mengenal kasih karunia. Naik lagi saudara, ketika mendengar, mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari ya, kata mendengar diartikan dengan ada hal-hal yang kita bisa lihat di sana. Mendengar itu, ambil kata dengar, artinya dapat menangkap suara, mendapat kabar, menurut, mengindahkan keputusan. Jadi saya bisa simpulkan bahwa apa yang didengar memberikan respon dan keputusan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara dari hal mendengar itu sangat penting. Haleluya. Karena hal mendengar itu akan sangat mempengaruhi keadaan si pendengar. Jadi yang kita lihat dari jemaat Kolose ini, mereka mendengar dan mengenal kasih karunia. Ada buah yang mulai timbul di dalam jemaat Kolose. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Saat kita mendengar, ya tadi saya katakan hal mendengar itu sangat penting karena itu akan mempengaruhi kehidupan si pendengar. Apakah keadaan seseorang saat dia mendengar itu menjadi takut atau dia menjadi gelisah, merasa khawatir, tergantung apa yang dia dengar. Di dalam Matius pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, saudara Bapak Ibu boleh baca di sana tentang bagaimana Yesus dan murid-muridnya naik ke suatu gunung yang tinggi. Di saat di sana tiba-tiba awan menutupi kehidupan mereka, menaungi kehidupan mereka, dan diceritakan bahwa saat itu Yesus berubah rupa wajahnya, ya. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar. Dalam ayat-ayat tersebut, saat itu mereka dinaungi oleh awan itu, ada suara. Di dalam awan itu terdengarlah suara. Nah, saudara, suara seperti apa yang mereka dengar, ya? Suara itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dikatakan lagi, dengarkanlah dia. Nah, saat murid-murid Tuhan mendengar suara itu, dikatakan dalam ayat-ayat Alkitab itu, saudara baca, di situ dikatakan bahwa murid-murid saat mendengar suara itu menjadi sangat ketakutan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi saat mereka mendengar suara, sesuatu keluar dari kehidupan murid-murid, mereka menjadi sangat ketakutan. Responnya keluar. Nah, saya tadi katakan bahwa bicara hal mendengar itu sangat penting karena itu akan mempengaruhi keadaan si pendengar, ya. Hari-hari ini apa yang saudara dan saya banyak dengar, ya. Lebih banyakkah kita mendengar kabar-kabar yang baik atau kabar-kabar yang menakutkan, ya. Mendengar berita yang baik, mencari informasi-informasi itu baik. Tetapi jika akhirnya informasi yang kita dapatkan, apa yang kita dengarkan, membuat kita menjadi risau, membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi takut, membuat kita jadi gelisah, itu sama halnya kita ya menyusahkan diri. Ya. Tetapi kalau kita mendengar berita-berita yang baik, itu akan membuat kita juga baik, bahagia, ya, akan timbul dari diri kita sendiri. Hal yang sama dalam mendengar firman Tuhan, ya.
bagaimana kita mendengar firman Tuhan. Kalau jemaat Kolose dikatakan mereka itu mendengar firman Tuhan, mendengar Injil, dan mengenal kasih karunia Allah. Seperti apa kita mendengar firman Tuhan? Paulus ingatkan dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8, berulang kali saya mengutip ayat ini, hati-hatilah jangan ada yang menawan kamu. Di dalam pasal yang kedua ayat yang keempat, kita mundur lagi. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Jadi hati-hati jangan ada yang menawan kamu dengan kata-kata yang indah. Dari apa? Dari firman Tuhan. Saudara, dalam hal mendengar firman Tuhan kita pun harus berhati-hati. Ibrani 2, coba kita baca. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara bisa garis bawahi di sana, harus lebih teliti memperhatikan yang telah kita dengar. Ya. Jadi saat pun kita mendengar firman Tuhan, kita juga harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar, supaya jangan kita di bawah arus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 kabar masuk di dalam jemaat Kolose. Kabar yang baik bahwa Injil, ya kebenaran itu masuk, tetapi diikuti juga dengan adanya kabar yang sesat. Ada pengajaran-pengajaran yang palsu yang masuk di dalam jemaat Kolose. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat yang palsu selalu ingin meniru yang asli. Jadi hampir sama, seperti kelihatan sama, tapi palsu. Tinggal tergantung sikap kita, saya dan saudara, bagaimana kita dapat meneliti, memperhatikan dengan seksama mana yang benar, mana yang palsu, mana yang asli. Ya, haleluya. Saudara puji Tuhan, di rumah bagaimana? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya keadaan hari-hari ini, wabah ya yang terjadi bukan hanya di negeri kita, di bangsa-bangsa terjadi, membuat kita harus melakukan kegiatan-kegiatan kita lebih banyak di rumah, bersekolah di rumah, ya, bekerja dari rumah. Terlebih lagi dalam hal ibadah kita. Terlebih lagi dalam hal bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Apakah kita selama ini hanya melihat ke dalam diri kita? Atau kita berbalik melihat bagaimana kita harus menempatkan diri kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saudara, sekarang teknologi membuat kita dengan mudah dapat mencari firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ya, adanya YouTube, adanya banyak hal yang bisa kita cari dari Google atau dari mana saja. Kita mau cari mendengar firman Tuhan seperti apa? Banyak. Apakah mau cari hamba Tuhan yang namanya sudah terkenal, atau mencari sesuatu yang bagus? Ya, kita mulai memilah-milah mana yang saya suka. Jadi kita selalu mau cari mana yang kita suka. Ya tidak? Mana yang saya suka dulu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Sudah adanya gampang sekali kita bisa mendengar firman Tuhan. Jangan sampai kita membuat banyak alasan, ya. Karena tidak adanya ibadah di gereja, ya sudah. Saya di rumah, ya sudah.
Nanti kalau sudah di gereja, baru saya lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Atau kita punya alasan lain. Ya, saya tidak mau, saya sibuk, saya capek, atau lain sebagainya. Atau sekarang yang sangat-sangat membuat kita bisa berkata, saya tidak punya kuota, sehingga saya tidak bisa dengar firman Tuhan dari YouTube atau lain sebagainya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan membuat banyak alasan-alasan, karena Tuhan kita Maha tahu. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang kenal isi hati kita. Iya. Milikilah rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Usahakanlah diri kita untuk dapat menikmati firman Tuhan. Usahakanlah diri kita supaya bukan hanya jasmani yang kita berlomba mencari untuk supaya saya takut. Ketakutan itu akan mengikuti kita, saudara. Tapi kalau kita berusaha untuk mencari makanan hidup, roti kehidupan yang akan membuat kita kuat menghadapi keadaan hari-hari ini. Dialah firman yang hidup, saudara. Hati-hatilah, jangan sampai ya dunia sudah memperdaya kita, keadaan memperdaya kita sehingga kita tidak memperoleh janjinya. Ya, kita hidup dikatakan kita sudah percaya, beriman. Mulai ada buahnya. Buah yang mungkin masih kelihatan kecil, belum matang, ya. Tapi biarkanlah buah itu dapat menghasilkan buah yang matang, yang enak. Dari cara hidup kita, dari bagaimana kita membawa hidup kita mendengar firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali di Kolose. Dikatakan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Buah, bicara lagi tentang buah. Ada buah yang baik, ada buah yang tidak baik. Dua saja yang kita bisa lihat. Buah yang baik, buah tidak baik. Buah yang baik itu terlihat bagus. Dan kalau buah yang baik, dia itu kaya dengan vitaminnya, ya, menyehatkan tubuh. Ya tidak. Kalau buah yang tidak baik itu bisa juga terlihat bagus, tapi dilihat di dalamnya ternyata busuk, berulat. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saudara bisa gambarkan. Sama halnya firman Tuhan, bisa terlihat baik, bisa terlihat bagus, tapi kalau kita tidak hati-hati di dalam bagaimana kita memakan firman Tuhan, saudara bisa mengambil kesimpulannya akan seperti apa. Buah yang tidak baik, busuk, apalagi berbau, berjamur, dan lain sebagainya. Melihat tentang buah, bagaimana dengan buah kita kepada Yesus hari-hari ini? Mendengar firman Tuhan, itu artinya kita mau supaya kita mulai mengeluarkan buah di hadapan Tuhan. Buah pengiringan kita, pelayanan kita, pemberian kita, apa yang kita bisa buat. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita tergolong memiliki buah yang baik, atau tidak baik? Buah yang baik akan terlihat baik dari bagaimana pohon itu. Kondisi pohon akan terlihat baik tergantung bagaimana cara si pemilik pohon itu, ya, merawatnya. Dia akan menikmati buahnya itu kalau dia merawatnya dengan baik. Hidup kita ini seperti pohon. Ketika kita memberikan, menikmati asupan-asupan yang bermanfaat, menyehatkan, ya,
itu akan bertumbuh dengan baik. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita juga akan bertumbuh dengan baik. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5, di situ ditulis tentang buah. Ya, ada 2 buah di sana. Yang pertama, berbuah bagi maut. Yang kedua, berbuah bagi Allah. Tinggal kita mau pilih, berbuah bagi maut atau berbuah bagi Allah. Berbuah bagi maut itu adalah, dicoba kita baca di ayat yang keempat. Ayat yang kelima dulu, berbuah bagi maut. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, artinya masih hidup di dalam keinginan-keinginan daging kita, ya. Bahwa nafsu dosa, ya, yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Kalau kita hubungkan dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima, di situ perbuatan-perbuatan atau berbuah bagi maut itu apa? Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara bisa baca Kolose 3 ayat 5. Bisa juga dihubungkan dengan Efesus 5 ayat 11, yaitu perbuatan kegelapan. Itu adalah berbuah bagi maut. Kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hati kita, perasaan kita yang harus dikikis benar dengan firman Tuhan. Keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu adalah berbuah bagi maut. Tapi berbuah bagi Allah, sebaliknya, ya, milikilah pengertian yang benar tentang Allah kita. Kenalilah Allah kita. Berbuah bagi Allah. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Hasil buah yang menyenangkan hati Tuhan seperti apa? Bagaimana kita merawat diri kita? Jasmani kita lebih diutamakan atau rohani kita? Saudaraku, apa yang kita buat hari-hari ini? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Tuhan yang akan menikmati buahnya. Saudara, dalam Alkitab banyak kiasan tentang buah. Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ayat yang sering kita baca dalam Kolose 3 ayat 17, Kolose 3 ayat 23. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan, dengan perbuatan, apapun yang kita buat, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia, tetapi lakukanlah itu untuk Tuhan. Haleluya. Hasilkanlah buah yang baik, saudara. Hasilkanlah buah yang menyenangkan hati Tuhan dalam segala pekerjaan baik kita. Apapun pekerjaan kita yang baik, tapi ingat, yang harus kita utamakan, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati Bapak Ibu kita semua dan setiap mereka yang mendengar. Kita mau berbuah untuk Tuhan, nama Tuhan yang dipuji dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdiri semua Bapak Ibu di rumah. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Menyegarkan kehidupan kami kembali untuk kami berbuah untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dimanapun jemaat Tuhan berada di rumah mereka masing-masing, mulai dari anak kecil sampai kepada mereka yang lanjut usia. Kiranya Tuhan memberkati, jaga lindungi seluruh jemaat Tuhan. Engkau yang memelihara, Engkau yang menjamin segala kebutuhan mereka hari lepas hari. Keadaan yang di sekitar kami tidak tahu sampai kapan Tuhan, tapi kami percaya janji-Mu itu ya dan amin. Engkau Allah yang memulai, Engkau juga yang akan mengakhiri. Tuhan, kami percaya kepada kuasa-Mu. Penyertaan Tuhan ada bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa kepadamu, kalaupun ada jemaat-Mu yang hari-hari ini dalam keadaan takut, Tuhan tolong kuatkan mereka.
Tuhan, Engkau berbicara di dalam hati mereka bahwa ada Engkau. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang sedang menemukan jalan buntu Tuhan bukakan jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah akan namamu Tuhan. Setiap kali jemaat Tuhan mungkin mereka harus bekerja keluar rumah, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu, jauhkan dari segala sakit penyakit yang mewabah Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja dari rumah Tuhan juga tetap pelihara, Tuhan tetap jaga. Terima kasih Tuhan yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan. Tuhan Engkau tetap Allah yang akan menolong, yang memberkati apa yang bisa dilakukan. Kami mau bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah akan namamu, sungguh Engkau luar biasa. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Lindungi bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari pemimpin yang ada di pusat, daerah sampai kepada RT RW. Oh, dalam nama Yesus Kristus, tolong berikan hikmat kepada mereka. Setiap apapun kebijakan yang mereka ambil, Tuhan tolong supaya Engkau yang akan menyertai selalu Tuhan. Lindungi dan jaga pemimpin-pemimpin kami. Engkau juga memberkati para dokter, para perawat, semua yang bertugas untuk menolong mereka-mereka yang sakit. Tuhan tolong berikan juga perlindungan buat mereka. Sehatkan mereka Tuhan. Sehatkan seisi keluarga mereka dalam nama Yesus Kristus. Membentengi kehidupan mereka. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa kepadamu bagi mereka yang terkena sakit Tuhan. Siapapun mereka, kami tidak tahu. Ada sekian banyak mereka yang mengalami sakit Tuhan. Oh Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah akan namamu. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sangat baik. Berkati di mana kami tinggal, daerah di mana kami tinggal Tuhan. Tuhan, Engkau tetap lindungi kami Tuhan. Rumah jemaat Tuhan dibungkus oleh kuasa-Mu sehingga kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Sampai waktunya Tuhan Engkau mempertemukan kami kembali berada di gereja untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan namamu. Terima kasih. Kami akan mengakhiri kebaktian kami bersama dengan keluarga kami ataupun secara pribadi di rumah kami masing-masing dengan percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami menerima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, damai sejahtera dari Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus